Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua YMBU, kemudian para pengurus YMBU dan bapak-bapak serta ibu pengurus masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala apabila pada pagi sampai siang ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan juga kekuatan tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hadir di sini adalah niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita memakmurkan masjid. Salam dan salam tersampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan tugas sedikit tentang manajemen keuangan. Tentu berhubungan di sini keuangan ini adalah masalah dengan bendahara. Ya. Yang memegang keuangan tadi kata Pak Ketua adalah bendahara. Tidak ada ketua masjid yang memegang uang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggung jawab daripada bendahara masjid yang pertama adalah bertanggung jawab atas uang masuk dan uang keluar. Uang-uang yang masuk ke masjid itu harus masuk melalui bendahara, dan bendaharalah yang bertugas untuk mendistribusikan keuangan tersebut sesuai dengan perencanaan-perencanaan yang telah direncanakan bersama dengan ketua. Uang masuknya itu dari mana, kemudian uang keluarnya itu untuk apa. Maka dalam hal ini bendahara masjid ini harus memikirkan, ya, memikirkan dan melakukan usaha yang halal, yang tidak mengikat, supaya keuangan masjid itu berjalan dengan baik. Apa contoh usahanya? Yang pertama, bagaimana berupaya untuk mengumpulkan infak ataupun sedekah. Ya, infak sedekah dikumpulkan melalui bendahara masjid, ataupun ada zakat di situ, ataupun donatur tetap. Jadi dicari sumber-sumber keuangan itu dari mana saja. Kalau di masjid saya, di Masjid Al-Ikhlas Cipuan itu, untuk keuangan itu ada infak dan sedekah yang kita sediakan di masjid itu kotak besar, dan kotak besar itu kita pakukan ke dinding, Pak, diikat lagi pakai tali besi, rantai besi, karena sudah 2 kali bisa terbang tuh, Pak. 2 kali terbang dibawa ke hutan tuh, Pak. Tengah malam, dok, ada yang mendengar. Ternyata karena di bawahnya itu kan besi, jadi untuk merusak itu kan butuh benda yang kuat. Memang kedengaran ada apa ini? Ternyata orang sedang merusak kotak infak itu. Sudah 2 kali, itu hampir rata-rata di dalam kotak amal itu 4 juta sampai 5 juta. Pas kebetulan belum diambil pula waktunya. Itu dia, tahu dia. Jadi ada kotak amal yang kita sediakan di masjid, yang kita rantai dengan besi, kita pakukan lagi ke dinding itu. Kemudian setelah diberi CCTV, alhamdulillah aman sampai sekarang. Mungkin yang malingnya daerah-daerah sekali. Alhamdulillah. Jadi dari infak dan sedekah yang kita sediakan di masjid. Kemudian yang kedua yang kami lakukan untuk sumber keuangan daripada masjid itu, diadakan
donatur tetap. Jadi setiap warga itu silakan jadi donatur tetap yang nominalnya terserah daripada warga. Kami tawarkan ada yang 35, ada yang 50, ada yang 100, terserah seberapa kemampuan daripada warga tersebut. Jadi daripada baik, kita lanjutkan. Jadi selain kota amal, kemudian kita adakan donatur tetap kepada seluruh warga. Kami sekarang terdiri daripada 3 RT yang jumlah kakaknya itu sekitar 300 kakak. Jadi kami sebar ya, sebagai donatur tetap yang alhamdulillah tiap bulannya itu kita mendapatkan daripada infak donatur tetap itu sekitar 6 juta sampai 7 juta. Nah, itu dia. Tugasnya siapa? Inilah yang kita melibatkan ibu-ibu tadi. Kalau bapak-bapak mungkin kalau untuk mengutip waktunya lagi bekerja sampai sore, kadang sampai malam, maka kita bagi ada 3 RT, tiap RT itu 2 orang, kita tugaskan dia mengutip tiap bulan. Siapa misalkan si A donatur sini, datang ke sana, kami buatkan kartunya, nanti dia ngasih donatur dicatat di kartu itu. Nanti dari tiap RT itu melaporkan ke perwakilan daripada bendahara, nanti melaporkan ke bendahara seperti itu. Jadi kita berupaya untuk mencari sumber keuangan yang tidak mengikat pada masyarakat. Ya nanti kita peruntukan untuk apa? Kalau kami peruntukan di sana, satu untuk imam dengan garinya, kemudian guru mengaji karena ada MDTA di sana, itulah dari sana keuangannya ya, dari uang donatur itu, karena anak-anak yang mengaji di sana tidak kami pungut lagi biaya. Mau anaknya 1, 2, 3 sampai 10 mengaji tidak ada biaya lagi karena sudah di-cover daripada donatur itu. Kemudian juga untuk fakir miskin dan sebagainya. Jadi inilah usaha kita daripada bendahara ataupun pengurus masjid, bagaimana supaya mencari keuangan untuk menghidupkan masjid kita ini, karena kita butuh operasional tiap Jumat juga ada nanti mungkin untuk transport ustaz dan sebagainya. Bahkan sampai tadi Pak, kalau untuk mengatur anak-anak yang ribut ya, waktu Jumat itu kami utus itu ibu-ibu dan kami berikan dana kepada ibu itu. Nah, minggu ini siapa? Ini dananya, Bu. Ya, bukan lupa istilahnya sebagai apa namanya, uang lelah sedikit lah kan gitu. Alhamdulillah anak-anak itu bisa tenang gitu, itu dia. Jadi bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi bendahara itu harus memikirkan dan melakukan usaha yang halal, tidak mengikat, seperti infak, sedekah, zakat ataupun donatur tetap yang diperuntukkan nanti sesuai dengan peruntukannya. Maka mungkin kita nanti dari bendahara dengan ketua mungkin bisa membuat rancangan RAPBM mungkin ya, rancangan anggaran pembelanjaan masjid mungkin gitu ya. Mungkin kalau tadi sudah dipastikan setiap bulannya misalkan tadi sekitar 6 juta atau 7 juta untuk apa saja, jadi bisa kita kalkulasikan begitu sebagai rancangan anggaran belanjanya itu. Kemudian setelah kita mendapatkan uang masuk, tentu kita membuatkan laporan. Uang masuk tentu ada uang keluarnya nanti. Ya, jadi tiap bulan juga harus dilaporkan. Ya, dan saya yakin bapak-bapak sudah melaporkan tiap minggu itu. Tiap minggunya itu dilaporkan di masjid. Tiap Jumat Pak. Tiap Jumat ya, seminggu sekali hari Jumat itu dilaporkan di masjid dan juga dibuatkanlah papan pengumuman di masjid itu. Yang ada yang besar ataupun ada yang di etalase pakai di print dan sebagainya. Yang penting masyarakat mengetahui kemana uang itu, dari mana uang itu masuknya, kemudian untuk apa. Nah itu dia. Kita pergunakan dengan anak yatim dan sebagainya. Jadi buat laporan keuangan secara berkala, ya, mingguan, bulanan, bahkan
harus juga tahunan. Membantu ketua masjid dalam mengelola keuangan. Jadi ketua masjid tadi dalam strukturnya sebagai idarah tadi mengelola itu nanti apa saja yang akan dipergunakan untuk keuangan masjid ini, ya dibantu dengan bendahara. Ya. Jadi bendahara membantu kepada ketua masjid untuk mengelola keuangan sehingga keuangan yang ada di masjid tadi memang betul-betul tersalurkan sesuai dengan rancangan yang kita buat tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk RAPBN mungkin Bapak-Bapak sudah membuat juga ya, di masjid, ya dilaksanakanlah dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul rancangan yang kita buat nanti akan sesuai dengan apa yang kita keluarkan, sehingga masyarakat nanti akan percaya kepada kita yang diamanahkan untuk memegang keuangan di masjid, terutama adalah bendahara. Saya di sini sebagai bendahara dari YMBO ini hampir 2 tahun dipercayakan, insya Allah terus bekerjasama dengan ketua dipercayakan untuk mengelola keuangan yang ada di YMBO ini. Jadi saya mengeluarkan uang harus sesuai dengan ketua. Kata ketua, Pak keluarkan untuk ini sesuai dengan anggaran. Seperti kita ini, kita melaksanakan kegiatan manajemen masjid, kemudian kemarin kita melaksanakan lomba hifdzil Quran surat As-Sajdah, ustadz-ustadz kita untuk memberikan motivasi kepada ustadz kita supaya bisa menghafal tambah hafalannya. Terus kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi di bulan Ramadan. Jadi kata ketua, keluarkan anggarannya, siap dikeluarkan. Jadi saya mengeluarkan keuangan sesuai dengan perintah daripada ketua, kecuali hal-hal yang kecil, misalkan kopi habis, teh habis, gula habis, itu langsung saya beli tanpa menunggu lagi daripada ketua. Ya. Karena tiap Jumat saya lihat sini ustadz-ustadz kumpul di sini, ada kopi, ada teh, saya terus belikan Pak. Saya sediakan rak di situ, ada gelasnya, saya lengkapi semuanya supaya ustadz-ustadz kita mungkin ada yang ngopi, ada yang teh dan sebagainya. Jadi hal-hal yang kecil itu ya, saya tidak minta persetujuan dulu kepada ketua karena memang sangat urgent sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk keuangan tadi ya, kalau mengacu kepada yang disampaikan oleh Ustadz tadi Kejogokaryan, mungkin kita perlu belajar ke sana, ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada pengurus masjid, yuk kita sama-sama kita ke sana kan begitu. Karena sudah 3 kali tiga periode kita mengadakan ini, belum ada yang inisiatif, ayo kita ke sana, bagaimana dananya dan sebagainya. Mungkin suatu saat kita bisa ke sana. Jadi kita pergunakan keuangan kita sesuai dengan peruntukannya, baik itu untuk fakir miskin dan sebagainya. Untuk informasi dari masjid saya itu, insya Allah untuk anak yatim kita bagikan kepada anak kita ini 3 bulan sekali anak kita santuni sesuai dengan keuangan yang ada. Itu anak kita ada 10 anak yatim, insya Allah 3 bulan sekali itu mereka mendapatkan sekitar 2 juta. Jadi 2 juta kali 10, 20 juta untuk 3 bulan sekali. Kalau di bulan Ramadan biasanya kita berikan lebih 3 juta sampai 3 juta setengah. Saya kira di masjid-masjid bapak-bapak sudah melaksanakan itu, sehingga uang anak yatim kita itu tidak membeludak sampai 100 juta sampai sekian, kemudian tidak diberikan kepada anak kita. Padahal anak yatim itu bukan hanya sekedar untuk sekolah saja, untuk tiap harinya juga sangat membutuhkan. Begitu juga untuk fakir miskin, ya kita berikan sesuai dengan keuangan yang ada. Contoh sekarang saya ada 11 juta, insya Allah sebentar lagi kita bagi kepada 30 orang fakir miskin, paling tidak mungkin dapat 300.000 seorang. Jadi kita bagikan. Jadi keuangan yang ada di masjid kita ini kita gunakan sesuai dengan kegunaannya, sehingga masyarakat nanti akan melihat, oh iya uang itu ternyata diperuntukkan kepada yang hak untuk menerimanya, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Kemudian juga untuk pembangunan
daripada masjid kita, karena setiap masjid kita mungkin akan ada renovasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi kita diharapkan sekali lagi sebagai bendahara untuk bersama dengan ketua ya, untuk mengelola keuangan ini yang dipercayakan oleh masyarakat kepada kita. Ya, kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang kita perbuat di masjid kita ini karena niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita juga bisa memikirkan saudara-saudara kita yang kekurangan, fakir miskin dan sebagainya. Kalau tadi di Masjid Baitur Rahman ada mereka santuni dengan beras dan sebagainya, mungkin perlu kita mencontoh ya, karena banyak juga saudara-saudara kita yang seiman, seakidah dengan kita, mereka sangat-sangat membutuhkan bantuan itu. Maka ketika kita diberikan amanah ya, oleh masyarakat menjadi pengurus, tentu kita gunakan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga fakir miskin itu akan tertutupi dengan keuangan-keuangan yang ada di masjid. Syukur tadi. Boleh, silakan langsung. Oke, boleh. Bapak tadi bilang penghasilan 7 juta dari donatur. Kalau bilang tadi gaji MDTA, Ya. MDTA Nah, dan koperasi masjid. ya betul. Itu semua. Nah, yang pertanyaan saya, MDTA Bapak itu berapa sih sebulan? MDTA saya, gurunya sekitar saya kasih uang 2 juta sebulan karena gurunya baru ada 4 orang, jadi rata-rata 500. Rata-rata 500 ya gurunya, jadi sebulan itu 2 juta. Kemudian nanti garimnya juga dengan imamnya. Sementara ini masih baru sekitar 1.500.000. Nanti mungkin ada kelebihan-kelebihan, kita akan tingkatkan untuk guru dengan garing kita. Jadi, kenapa saya tadi menanya itu? Bapak bilang 7 juta. MDTA free. Ya. Jadi itu saya tanya, berapa sih gaji guru? Nah, kalau guru 4, cukup nggak dengan mata pelajaran yang sudah ada? Gimana Pak? Cukup nggak melayani 4 guru dengan mata pelajaran yang sudah ditentukan? Insya Allah cukup, karena saya bagi untuk MPT itu ada guru kelas. Ya, ada guru kelas, ada guru mata pelajaran. Ya, kalau di FPA 7 mata pelajaran. Ya, kalau yang guru mata pelajaran itu biasanya itu adalah guru bahasa Arab, karena bahasa Arab ini kan agak sulit. Kalau ada guru kelas yang bisa dia bisa memegang seluruh mata pelajaran per kelas. Jadi digabung Pak ya? Ya, masih gitu. Di guru mengajar beberapa mata pelajaran. Beberapa mata pelajaran kedua, kecuali guru yang materi pelajaran bahasa Arab dengan Al-Quran hadis itu. Sementara kelasnya yang beda Pak? Ya? Kelasnya beda? Ya, kelas 1, 2, 3 berbeda. Kita baru kan MPA itu kan ada 4 kelas Pak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi ada 5 orang itu gurunya dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu bisa membantu kepada guru yang mengajar di situ. 5 dengan kepala sekolah. Berarti 2,5 juta. Oh iya, 2,5 juta, betul ya. Mohon maaf. Ya 500 ya. Lupa saya kepala sekolahnya. Ya, kepala sekolah jadi 5. Jadi kali 500 itu 2,5 juta. Memang di MBK itu ada 4 kelas ya. Yang memang karena murid kita sedikit ya kan. Kalau ada mungkin di FPA lain ada yang sampai 150 dan sebagainya. Atau kalau di Arodo itu sampai 400-an Pak, itu mungkin itu guru yang membutuhkan guru yang begitu banyak. Nah, murid kita jumlahnya masih baru 50-an Pak. Jadi bisa tercover dengan guru-guru yang memang masih sedikit untuk guru kita dengan honor yang 500 itu ya Pak ya. Nah, mungkin suatu saat perlu kita tingkatkan. Silakan Pak, mungkin ada yang lain lagi. Yaitu biasanya belajar dari pemasukan dengan pengeluaran itu yang jadi kami memang
untuk anak-anak sekolah masih kami tunggu karena tidak cukup uang untuk bayar Berapa? uang untuk gaji guru kami tidak cukup, masih kami pungut gitu. Oh gitu. Masyarakat. Dan sementara untuk imam kami naiknya yang paling 4 juta, alhamdulillah. Jadi makanya saya belajar dengan Bapak tadi kalau masukannya pas dipastikan hampir sama aja. Baik. Mungkin kami masih untuk imam masih kurang. Karena imam kalau di Masjid Baitur Rahman tadi 3,5 juta Pak ya. 3,5 juta ya. Ya silakan Pak lanjut. Diskusi mau masuk 4 juta itu Pak, masih apa itu 5 waktu atau berapa? 5 pertama aja? Dia kebetulan masih kuliah. Nggak bayar 4 juta Ya. itu yang 5 waktu atau hanya 1 imam aja? Satu. 1 imam yang pertama 4 juta. Ya, jadi imam ini dia masih kuliah di Bukan, Bapak bayar 4 juta, 4 juta ya? Untuk 5 waktu maksudnya. 5 waktu. bukan, terus saya bilang tadi kan dia masih kuliah. Yang satu lagi untuk daring. Berdua itu berdua, tadi malah yang 1 katanya kan? Satu. Totalnya Berarti imam dengan garing itu 4 juta Pak. Oh iya berarti itu. Itu yang saya tanya Pak. Iya. Di masjid mana Pak? Betul itu. Baitul Ikhwan, alhamdulillah. Ya mungkin bisa ditiru juga. Jadi kalau daring tadi dia juga guru PPTA, dia juga dapat nomor 500, dia dapat nomor daerah 700. Oh gitu ya. Kalau imam kami karena dia hafiz, tapi dia kuliah lagi, sering memang maghrib lalu isya subuh. Maghrib bisa subuh untuk malam. Kalau zuhur asar Berarti kalau untuk imamnya berapa Pak? Imam tok itu Pak yang 2,5 juta. Nah, berarti 1,5 juta untuk garing ya. sekarang Baik. garing sudah kami tambah itu 1 juta dalam anak. Tambah dia gaji untuk guru, tambah lagi. Baik, itu masukan untuk kita juga. Nanti bagaimana supaya imam-imam kita juga sejahtera, yang kita juga yang memikirkannya. Ya mungkin mudah-mudahan kalau banyak infak daripada para jemaah, mungkin perlu juga kita berikan rekening masjid itu ya, rekening masjid sehingga yang tidak sempat untuk memberikan bisa lewat dengan. Jadi dana tadi itu semua dari yang saya bilang tadi dari Bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan uang masuk dan juga keuangan keluarnya. Kita sampaikan kepada jemaah, kepada masyarakat, tiap Jumat kita sampaikan juga, kemudian tiap bulan juga kita print out, kita tempelkan di papan pengumuman. Kemudian untuk tiap bulan kita laporkan, juga akhir tahun juga kita laporkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kita juga di PM2 untuk saldo terakhir untuk di PM2 masjid-masjid yang tiap Jumatnya kami sudah ada letakkan di situ kotak infak ya, kotak infak yang nanti humas itu yang akan mengambilnya. Ini seperti yang terakhir kemarin masuk dari beberapa tentang keuangan kita, pengelolaan keuangan di masjid. Mudah-mudahan masjid kita semakin hari semakin maju, semakin ramai, terutama orang-orang yang beribadah kepadanya, dan semakin banyak juga orang yang untuk berinfak ke masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. tiga jam.